Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 6, subtema 2, hebatnya cita-citaku. Di pembelajaran 3 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN di halaman 84 sampai dengan 92. Nah, adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain, tapi sesuai dengan judul untuk kelas dan temanya ya. Kalau mau lihat yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti ada daftarnya. Misalnya adik-adik mau lihat semua tema kelas 4, berarti pilih yang ini. Klik linknya atau klik biru-birunya, nanti kita akan masuk ke daftar playlist di kelas 4. Nah, seperti ini ya. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 4 tema 5, berarti pilih lihat playlist lengkap. Nah, di sini ada daftarnya, adik-adik tinggal cari mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, atau bisa lihat dari halaman berapa, ya. Nah, kita mulai di pembelajaran 3 ini, perhatikan gambar di atas dengan seksama. Nah, adik-adik tahu nggak siapa ya gambar ini? Ini adalah Patih Gajah Mada ya adik-adik ya. Dia dari Kerajaan Majapahit. Nah, coba kita lihat adik-adik diskusikan dengan teman-teman beberapa pertanyaan ini. Apakah cita-cita Patih Gajah Mada terlalu tinggi saat itu? Nah, cita-cita dari Patih Gajah Mada adalah menyatukan wilayah Nusantara di bawah Majapahit. Ya, tentunya tidak tinggi ya, tapi karena memang sudah terwujudkan. Tahukah kamu usaha apa saja yang dilakukan untuk mencapai cita-cita tersebut? Yaitu dengan mengikrarkan Sumpah Palapa. Tahukah kamu bagaimana cara Patih Gajah Mada mewujudkan cita-citanya? Yaitu dengan benar-benar melaksanakan Sumpah Palapa yang diucapkan ketika diangkat menjadi Mahapatih Majapahit. Nah, berikutnya kita akan membaca teks bacaan judulnya Cita-cita Besar Patih Patih Gajah Mada. Ya, ini boleh adik-adik baca. Lalu kita akan membuat ini ya. Kita akan membuat peta pikirannya di sebelah kanan. Nah, yang pertama asal-usul, Gajah Mada berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Perjalanan karirnya, dia memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara dan patih kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribuana Tunggal Dewi. Cita-citanya menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Kemudian sikap dan nilainya, kerja keras ya, sikapnya kerja keras, terus menempa diri, nilainya teguh pada pendirian dan sungguh-sungguh. Nah, berikutnya ya ada puisi judulnya Mahapatih Gajah Mada. Nah, ini boleh adik-adik baca juga. Ya, kemudian berikutnya bersama dengan teman sebangku lakukan kegiatan berikut. Nah, ya. Nah, ini nanti menceritakan tentang puisi ya, adik-adik ya. Nah, kemudian berikutnya kita lihat tugas kita berikutnya. Nah, yang ini ya, di bagian ini kita akan melakukan kegiatan terdiri dari 3 orang, mencari informasi 2 orang teman yang suku asal atau daerah asalnya berbeda. Ya, lalu carilah gambar dan keterangan sebanyak-banyaknya mengenai suku asal teman tadi, misalnya dari pulau asal, bahasa daerah, pakaian adat, rumah adat, dan lain-lain. Ya, lalu nanti buat di tabel. Tabelnya Karina buatkan seperti ini, ya. Nanti boleh juga dengan bentuk seperti ini. Nah, yang pertama Edo dan Dayu. Ya, keterangannya pulau asal Edo dari Papua, ya. Kalau Dayu dari Bali, suku Edo dari suku Dani, kemudian kalau Dayu dari suku Bali, bahasanya Abun, ini Bali, ya pakaian adatnya Koteka dan Rok Rumbai. Kalau Dayu dari Bali, adatnya adalah kebaya Bali, rumah adatnya Honai, ya. Kalau punya Dayu adalah Gapura Candi Bentar. Nah, sebenarnya ini gambarnya kebalik ya adik-adik, ini Lina ya. Nggak apa-apa, tapi nanti boleh diganti dengan gambar Dayu. Kebiasaan adatnya ini ada mansorandak ya, tradisi injak piring. Lalu kebiasaan adat di Bali ada ngejot, yaitu saling memberi berupa makanan.
Kesimpulannya adalah keragaman suku bangsa dan budaya yang ada semakin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, berikutnya kita lihat ada tugas lainnya. Perhatikan di daerah sekitar tempat tinggalmu, amati beberapa sumber daya alam yang ada. Catatlah sumber daya tersebut di dalam tabel ini ya. Nah, Karina sudah buatkan, kita besarkan lagi. Yang pertama air, ya, terdapat di sungai untuk mengairi sawah, hewan terdapat di sungai untuk bahan makanan, lalu ada kayu di hutan untuk bahan bangunan, lalu minyak bumi di tanah ya untuk bahan bakar, lalu ada batu di sungai untuk bahan bangunan. Nah, ini contoh beberapa, adik-adik boleh gunakan yang mana yang adik-adik pilih ya. Kemudian berikutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, sumber daya alam mana saja yang paling banyak tersedia di daerah tempat tinggal adik-adik? Nah, ini disesuaikan ya dengan tempat tinggal adik-adik. Kak Rina contohkan misalnya kayu. Bagaimana masyarakat sekitar memanfaatkannya, yaitu sebagai bahan bangunan. Yang nomor 3, bagaimana usaha masyarakat di sekitar menjaga dan memelihara. Ya, hutan dirawat dengan cara penanaman kembali ya kayu yang telah ditebang atau kita sebut dengan reboisasi. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.